Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat yang ke-23. Bersihkanlah kotoran hatimu. Di madrasah pada Jumat pagi 12 Zulhijjah 545 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani rahimakumullah memberikan nasihatnya sebagai berikut. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya hati itu bisa berkarat, dan sesungguhnya penggosoknya adalah membaca Al-Quran dan mengingat maut dan menghadiri majelis-majelis zikir." Ketahuilah bahwa sesungguhnya hati itu bisa berkarat, akan tetapi sebagaimana yang dinasihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika pemiliknya merawatnya dengan baik, maka hati itu akan bersih kembali. Jika tidak dirawat, hati akan menjadi hitam kelam karena jauh dari cahaya. Hati menjadi hitam tiada lain karena cintanya dan rakusnya pada dunia, tanpa memiliki sifat wara. Orang yang di dalam hatinya masih ada cinta dunia, ia tidak akan memiliki sifat wara. Orang seperti itu akan terus mengumpulkan dunia, baik yang berasal dari sumber halal maupun dari sumber haram, sehingga hilanglah kewaspadaannya dan hilang pula malunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkanlah pesan Nabimu Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai kaum, bersihkanlah karat yang ada di hatimu dengan obat yang telah dipesankan. Apabila ada salah seorang di antara kamu yang sakit lalu berobat, ia tidak akan sembuh jika tidak meminum obat seperti yang dijelaskan dalam resep. Dalam keadaan sunyi maupun ramai, hendaknya engkau mendekat kepada Tuhanmu. Hendaknya engkau menjadikan Dia di depan matamu seolah-olah engkau melihatnya. Yakinlah bahwa Dia melihatmu jika engkau tidak melihatnya. Orang yang merindukan Allah dengan hatinya berarti ia telah berzikir. Namun sesungguhnya tidak berzikir orang yang tidak mengingat Allah dengan hatinya. Ketahuilah bahwa lidah itu anak dan hati adalah pengikutnya. Hendaknya engkau senantiasa mendengarkan nasihat. Hati akan menjadi buta jika tidak pernah mendengar nasihat. Pada hakikatnya, taubat adalah mengagungkan perintah Allah SWT dalam setiap saat dan keadaan. Itulah sebabnya seorang ahli sufi rahimakumullah berkata, semua kebaikan itu hanya ada di dalam dua kalimat, yakni mengagungkan perintah Allah dan menyayangi makhluknya. Siapa saja yang tidak mengagungkan perintah Allah SWT dan tidak menyayangi makhluknya, dia adalah orang yang jauh dari Allah SWT. Nabi Musa alaihissalam telah memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkasih sayanglah sehingga aku menyayangimu. Sesungguhnya aku Maha Pengasih. Kepada orang yang pengasih, aku akan mengasihinya dan memasukkannya ke dalam surgaku. Sungguh beruntung orang-orang yang pengasih. Umurmu engkau habiskan hanya untuk mengurusi makan, minum, pakaian, dan mengumpulkan harta. Orang yang ingin berhasil hendaknya sanggup menahan diri dari hal-hal yang haram, syubhat, atau menuruti hawa nafsu. Sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya dan ridha dengan takdirnya, itulah kunci yang harus dimiliki oleh orang yang ingin berhasil. Para ahli sufi adalah orang-orang yang bersabar bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bersabar jika jauh darinya. Mereka adalah orang-orang yang bersabar untuk menyertainya, bahkan ingin mendapatkan kedekatannya. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari rumah nafsu, keinginan, dan wataknya. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti agama dan berjalan kepada Tuhannya. Mereka adalah orang-orang yang didera dengan berbagai ujian, musibah, penderitaan, kesusahan, kehausan, kelaparan, dan kehinaan. Namun terhadap semua itu mereka tidak peduli dan mereka tidak mundur, bahkan juga tidak berubah. Mereka adalah orang-orang yang tetap teguh melangkah maju, sehingga terbuktilah bahwa hati mereka senantiasa bersama Al-Khaliq Subhanahu wa Ta'ala. Berusahalah untuk menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai kaum. Sebelum berjumpa dengannya, hendaknya engkau merasa malu kepadanya. Orang mukmin adalah orang-orang yang hanya merasa malu kepada Allah, kemudian malu kepada makhluknya. Namun demikian, dalam urusan agama, dia tidak boleh merasa malu, tetapi tegas dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggikan syariatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan,
dan janganlah kasihan terhadap keduanya. Quran Surah An-Nur ayat 2. Para pengikut sejati Rasulullah SAW akan diberi baju besi, topeng baja. Selain itu, mereka akan diberi adab, perangai, dan akhlak beliau. Jika sudah demikian keadaannya, Rasulullah SAW mencintai mereka dan mengakuinya sebagai umat beliau. Bahkan akan mengangkatnya sebagai pengganti beliau di kalangan umatnya. Dan mereka akan menjadi petunjuk untuk menuju di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti itu akan menjadi dai dan penunjuk jalan. Allah akan menggantinya dengan orang-orang lain jika dia mati. Orang seperti ini memang sangat langka, yakni hanya ada satu di antara 1 juta orang. Mereka adalah orang-orang yang sanggup merendahkan diri di hadapan manusia, dan mereka sanggup bersabar dalam menghadapi ulah manusia yang menyakitkan, dan mereka tetap memberikan nasihat kepada orang lain. Mereka adalah orang-orang yang bisa tersenyum kepada orang-orang munafik dan orang-orang fasik, karena tujuannya adalah berusaha membawa mereka menuju pintu Al-Haq Azza wa Jalla. Itulah sebabnya sebagian ahli sufi berkata, hanya orang yang arif yang bisa tersenyum di depan orang-orang fasik. Orang-orang seperti itu tersenyum dan bersikap di depan mereka seolah-olah tidak tahu keadaan mereka, yakni kehancuran agama mereka, kehitaman wajah hati mereka, dan banyaknya kotoran pada diri mereka. Orang-orang fasik dan munafik mengira bahwa keadaan mereka itu tidak diketahui olehnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kemuliaan, dan sesungguhnya keadaan mereka sama sekali tidak tersembunyi darinya. Dengan lirikan, pandangan, ucapan, dan diam mereka, ia sangat mengetahui keadaan mereka. Sungguh celaka engkau mengira bahwa di depan para siddiqin dan arifin engkau dapat menyembunyikan dirimu. Sampai kapan umurmu engkau sia-siakan? Wahai orang tersesat, hendaknya engkau mencari orang yang dapat menunjukkan jalan menuju akhirat kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Besar atas kalian semua. Wahai orang-orang yang menyekutukan Allah SWT dengan asbab. Wahai orang-orang yang hatinya mati. Wahai orang-orang yang menyembah berhala, usaha, kekuatan, penghidupan, modal, dan penguasa-penguasa negeri mereka. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka terhalang dari Allah SWT. Jika seseorang melihat adanya bahaya dan manfaat selain dari Allah SWT, orang seperti itu berarti tidak menyembahnya. Ia telah menjadi hamba orang-orang yang menurutnya dapat mendatangkan bahaya dan manfaat. Sungguh hari ini ia berada dalam neraka kemurkaan dan hijab. Kelak ia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Hanyalah orang-orang yang bertakwa yang akan selamat dari neraka. Mereka adalah orang-orang yang mengesahkan Allah SWT, ikhlas dan bertaubat. Dalam bertaubat kepada Allah SWT, taubat itu hendaknya dilakukan dengan hatimu, kemudian dengan lidahmu. Adapun yang dimaksud dengan taubat adalah kebulatan hati, kemudian mengalahkan nafsu, keinginan, setan, dan kawan-kawanmu yang buruk. Dengan taubatmu ini, engkau akan mampu memperbaiki pendengaran, penglihatan, lidah, hati, dan seluruh anggota badanmu. Dengan taubatmu itu, makananmu dan minumanmu akan bersih dari segala sesuatu yang haram maupun yang suci. Hendaknya engkau berhati-hati dalam mencari nafkah dan dalam berjual beli. Hendaknya Tuhanmu Azza wa Jalla engkau jadikan sebagai cita-citamu yang tertinggi. Kebiasaanmu hendaknya engkau tinggalkan, lalu gantilah dengan beribadah. Tinggalkanlah maksiat, lalu gantilah dengan taat, sehingga akan terbukti bahwa engkau adalah orang yang mengamalkan syariat. Jika hakikat tidak disaksikan oleh syariat, maka sindiklah ia. Jika keadaanmu sudah seperti itu, engkau akan fana dari akhlak yang tercela dari pandangan seluruh makhluk. Pada saat seperti itu, lahirmu akan terjaga dan batinmu akan bersama Tuhanmu Azza wa Jalla. Jika keadaanmu telah sempurna, andai kata datang dunia kepadamu dengan seluruh gemerlap dan kemewahannya, hal itu tidaklah akan membahayakanmu dan tidak pula mengubahmu dari pintu Tuhanmu Azza wa Jalla. Memang tidak berbahaya karena engkau telah berdiri bersamanya, menghadap kepadanya dan sibuk dengannya. Pandanganmu telah tertuju pada keagungan dan keindahannya. Engkau
akan berpisah jika memandang keagungannya, dan engkau akan berkumpul jika memandang keindahannya. Ketika menyaksikan keagungan, engkau akan merasa takut, dan ketika menyaksikan keindahan, engkau akan berharap. Jika menyaksikan keagungan, engkau menjadi tidak berdaya, dan bila menyaksikan keindahan, engkau akan menjadi teguh. Sungguh beruntung orang yang telah merasakan nikmatnya makanan ini. Berilah kami ya Allah makanan di dekatmu, dan berilah kami ya Allah minuman terhibur denganmu. Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, ya Tuhan kami, dan peliharalah kami dari asap neraka. Demikianlah nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani yang ke-23. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.